Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Kali ini kita akan membalas pertanyaan dari teman kita yang ada di Pekanbaru. Jadi isinya begini, Bang, coba kasih kami tips bagaimana cara menghadapi tukang tagih yang selalu meneror kita. Gitu. Tiap kali datang mereka, saya 3 hari 3 malam nggak bisa tidur, kepala pening, makan nggak enak, terus mual-mual, terpaksa harus sampai minum obat. Jadi ini menarik kita bahas ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bahwa yang harus dipahami, mereka tukang tagih memang punya tanggung jawab untuk bagaimana beban yang diberikan kepada mereka bisa terlaksana. Bebannya adalah menagih bagaimana agar debiturnya bisa membayar. Nah, mereka tidak peduli mau dengan cara apa debitur itu membayar. Apakah harus dengan berhutang lagi, apakah harus menjual, atau seperti di konten saya yang terakhir kemarin harus sampai pinjam rentenir, menggadaikan dan sebagainya. Mereka nggak peduli. Yang penting target mereka debiturnya jadi setor, kira-kira gitu. Nah, jadi tipsnya sederhana. Pertama tadi memahami bahwa memang tugas dia itu seperti itu gitu. Jadi kita maklum aja, mereka akan berimprovisasi bagaimana caranya agar Bapak Ibu bisa bayar gitu ya. Nah, berikutnya yang kedua, bahwa Bapak Ibu harus memahami bahwa Anda itu bukan penjahat, Anda bukan pencuri, Anda bukan kriminal, Anda bahkan bukan teroris gitu. Jadi Anda cuma seorang yang kebetulan kreditnya sedang macet dan terjadi di banyak orang di luar sana gitu. Coba Ibu ke pasar, tanya kepada 10 orang, mungkin yang 9 orang mengaku punya pinjaman, yang 1 orang mungkin yang tidak punya pinjaman. Dari 10 itu mungkin yang 8 juga dalam keadaan mati. Jadi nggak usah khawatir, teman Anda banyak gitu. Jadi Anda bukan seorang diri gitu ya. Nah, yang ketiga yang harus dipahami, perilaku debt collector. Kita bicara secara umum, kita sebut mereka debt collector. Bukan, biasanya kan debt collector identik tukang tagih leasing saja gitu ya. Nggak cuman itu. Jadi mereka yang nagih untuk kepentingan lembaga keuangan manapun namanya debt collector, tukang tagih gitu. Nah, mereka melakukan kegiatannya itu biasanya pertama mengikuti senior yang pernah diajarkan oleh mereka, oleh senior mereka, turun temurun. Misalnya senior mereka dulu pernah pasang spanduk atau ngecat pilok di daerah tersebut efektif, maka orang-orang pengganti mereka yang di daerah itu mereka akan meneruskan pola yang sama. Tapi belum tentu pola yang sama bisa diterapkan di daerah lain. Di daerah Jawa Tengah ada satu daerah ya, satu kampung yang debt collector tuh takut masuk sana. Ibaratnya kalaupun berani masuk sana itu pasti dengan sopan, pasti dengan cara-cara yang santun, tidak menekan, tidak memaksa, apalagi misalnya narik kendaraan gitu, nggak berani gitu. Kalau cuma sekedar nagih iya. Nah, jadi ada daerah-daerah tertentu yang mereka kompak berani menghadapi secara bersama-sama. Dan mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat potongan-potongan video yang debt collector digebukin gitu ya. Mungkin ada juga yang sampai dibunuh gitu. Dan mereka itu juga akan memperhatikan seperti itu gitu. Mereka tuh bukan mereka yang kebawa senjata terus punya keberanian maksimum, enggak juga gitu. Kayak di kemarin pekan kita Omri siapa tadi kemarin tuh? Mas Omri, Bang Omri itu di Tapanuli Utara yang menyampaikan baru nunggak berapa hari aja sudah sampai dipasangi spanduk, belum sampai nunggak ganti bulan ya, baru nunggak hari. Nah itu karena apa? Karena perilaku di daerah itu melakukan terhadap perilaku mereka tuh semacam melakukan pembiaran. Masyarakat nggak peduli gitu.
nggak mau peduli terhadap keadaan seperti itu. Akhirnya mereka semena-mena, mereka datang seperti gerombolan preman gitu, padahal mereka pegawai bank pemerintah gitu. Karena mereka diperlakukan seperti ada pemakluman sehingga mereka ngelunjak. Coba kalau di daerah sana ada perlawanan, pasti nggak akan berulang seperti itu. Nah itu seperti itu. Jadi memang harus ada koreksi terhadap perilaku-perilaku yang mereka yang menurut saya itu offside, sudah melampaui batas ya. Jadi Bapak Ibu boleh cari di peraturan OJK yang terbaru tentang kode etik penagihan. Itu ada itu, tidak boleh menagih melampaui jam 8 malam gitu ya. Tidak boleh menagih di luar alamat yang tertera di KTP dan seterusnya. Jadi ada kode etiknya, jadi mereka nggak bisa seperti itu gitu. Termasuk sebenarnya masang spanduk itu juga nggak boleh karena mereka harus izin, dan kalau nggak dapat persetujuan dari pemilik rumah ya nggak bisa maksain gitu, karena agunan yang mereka serahkan itu kan bukan berarti berpindah tangan menjadi milik bank sehingga bank mau seenaknya sendiri gitu. Dan lagi Anda juga harus berani argumentasi gitu ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya kecuali hanya untuk mempermalukan gitu. Terus tips yang keempat, Bapak Ibu jangan takut. Kalau mereka biasanya senjata mereka kan lelang gitu ya. Nah, pastikan bahwa lelang itu nggak mudah. Lelang itu ada proses. Lelang itu harus dievaluasi, dan pengambil keputusan untuk lelang atau tidak itu bukan dia, bukan tukang tagih itu. Dia cuman orang yang disuruh nagih. Dia tidak punya decision maker. Walaupun dia bisa memberi masukan kepada pimpinan, tapi decision makernya bukan dia. Nah, yang kelima, Bapak Ibu harus sering berkomunikasi dengan pimpinan lewat surat, gitu ya. Misalnya tadi perilakunya datang dengan tidak sopan, gebrak meja, terus berkata dengan nada tinggi, menghardik dan sebagainya. Segera bikin surat keberatan atas perilaku petugas yang bernama ini. Sering-sering kirim surat, nanti dia takut sama Anda. Ya, jangan takut. Terus sering membangun komunikasi dengan pimpinan. Sampaikan bahwa Anda tuh punya etiket baik, sampaikan Anda juga punya skenario penyelesaian yang jelas, bukan cuma sekedar nanti gitu. Nah, itu sampaikan seperti itu. Nah, yang berikutnya memang Bapak Ibu juga harus punya perencanaan yang matang untuk penyelesaian masalah ini, bukan berlarut-larut tanpa kepastian. Sehingga Bapak Ibu tuh galak, bisa lebih galak dari dia. Kalau dia galak, Bapak Ibu juga galak. Emang lu pikir lu aja yang stres, gua lebih stres, itu jawab kayak gitu. Lu pulang udah ketemu anak bini lu, udah lupa dengan gua yang sampai malam nggak bisa tidur. Awan dengan gitu. Dan kau pikir saya nggak punya perencanaan yang jelas untuk menyelesaikan masalah ini. Ini buat saya masalah yang selamanya mengganggu pikiran saya, sehingga saya harus memprioritaskan untuk menyelesaikan utang ini. Itu pastikan seperti itu. Jadi tipsnya seperti itu ya Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu bukan maling, Bapak Ibu bukan penjahat, bukan kriminal yang tidak perlu takut, dan di luar sana juga lebih banyak temannya yang kondisinya sama dengan Anda. Dan pastikan bahwa mereka itu kalau Bapak Ibu berani, dia juga akan hormat, akan tegas. Kalau Bapak Ibu lebih banyak diam, lebih banyak nerimo bahasa Jawanya, mereka akan semakin menekan. Semakin Bapak Ibu tunjukkan ketakutan, semakin dia tekan. Tapi semakin Bapak Ibu berani berargumentasi, semakin Bapak Ibu tunjukkan bahwa saya juga pasti bisa selesaikan, dan saya tidak nyaman dengan keadaan ini, saya tidak akan berdiam diri, saya akan berusaha untuk melunasi utang ini. Dan Anda punya pimpinan. Kalau Anda offside, saya akan laporkan ke pimpinan. Anda juga ada yang mengawasi, ada OJK di sana, akan saya laporkan. Caranya gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.